Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk berkumpul di mushola as-salam dalam rangka melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai langkah daripada akhir kita meninggalkan daripada bulan suci Ramadan yang sama-sama kita muliakan. Dan semoga kita diberikan istiqomah untuk senantiasa beribadah sampai di penghujung akhir Ramadan, insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan, haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang tetap mengikuti ajaran beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen yang terpenting, yaitu malam ke-27. Insya Allah kita puasanya besok, puasa 27, betul? Tuh, dan keliru. Kalau tadi puasa 26, besok 27. Saya bilangnya besok, bukannya tadi. Nah, alhamdulillah kita masih terus beribadah di penghujung akhir Ramadan ini. Karena Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan gambaran sekilas tentang Lailatul Qadar. Di dalam suatu hadisnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Al-Tabisu bi asyril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Fi kulli witrin, di setiap malam-malam ganjil. Malam ganjil 21 udah lewat, 23 udah lewat, 25 udah lewat, sekarang malam 27. Ternyata Rasulullah tidak menyebut secara spesifik malam yang dimaksud itu ganjilnya yang mana. Ternyata di dalam hadis Rasulullah dia mengatakan Lailata tis'in wa ishrin, malam ganjil itu adalah malam 27. Makanya kita manfaatkan malam ini dengan berbagai ibadah. Jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran sekelumit daripada keistimewaan Lailatul Qadar. Jadi jangan disebut malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar aja. Lailatul artinya malam, Qadar artinya kemuliaan. Jadi jangan malam-malam kemuliaan. Ya, sebut aja Lailatul Qadar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama surat khusus. Sampai begitu istimewanya Allah memberikan nama surat tersebut dengan malam tersebut. Surat Al-Qadar artinya kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang maksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Bandingannya satu malam bisa disebut dengan 1 jam sesaat di mana kita berada di malam Lailatul Qadar. Enggak sampai full sampai pagi, enggak. Karena hitungannya malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari, pergantian hari, sampai terbitnya matahari pas waktu subuh. Itu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau seandainya kita berada di malam itu, ngapain? Baca Quran. Ngapain? Sholat sunnah. Ngapain? Bersedekah. Ngapain lagi? Berbincang tentang masalah keislaman. Ngapain lagi? Berbicara tentang nasib saudara-saudara kita yang besok makan apa dan sebagainya, besok bisa sahur atau tidak. Ngapain lagi? Tentang pembangunan masjid, musola.
tentang kegiatan masjid musyawarah seterusnya, itu lebih baik ketimbang kita beribadah sepanjang 1000 bulan lamanya. Siapa yang bilang? Allah, bukannya Rasulullah. Rasulullah cuma menyampaikan, nih ya Rasulullah, hadiah untuk kamu dan untuk umatmu. Tuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Oke lah, kita kalah dari segi usia. Rata-rata kita usianya paling panjang 80 tahun. Kalau umat terdahulu, oh maaf, pengen kita seperti mereka sampai 200 tahun, 300 tahun. Bahkan usia Nabi dan Rasul dulu itu usianya panjang-panjang, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi ternyata yang Allah berikan usianya itu untuk mengajak umat manusia kepada jalan Allah cuma sedikit. Tetapi mereka bisa beribadah dengan usia yang diberikan usia panjang sampai ratusan tahun. Nah, kalau kita dihitung dari akhir balik, kena dosanya dihitung dari akhir balik. Yang perempuan sudah haid, udah bersih, besok nggak sholat, tinggalin sholat, dosa. Yang anak laki sudah mimpi basah, usia 15 tahunan, besok nggak sholat, nggak puasa Ramadan, dosa. Hitungannya 15 tahun sampai tutup usia 70 tahun. Berapa tahun? Hah? Berapa tahun dari 15 tahun sampai 70 tahun? Berapa tahun? 55. Dipakai buat ibadah? Enggak. Masa remajanya belum. Masa mencari uang, pekerjaan juga belum. Kemudian lagi sisa-sisanya cuma 10 tahun. Di akhir pensiunnya itu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya cuma 10 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita manfaatkan malam Lailatul Qadar ini untuk berbagai jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah di dalam kitab Duratun Nasihin beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan," kalau seandainya umatku ini tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Niscaya menginginkan 12 bulan itu semuanya Ramadan. Cuma kira-kira kalau seandainya kita pengen setiap bulan Ramadan, sanggup gak? Hah? Tapi nggak ada THR, nggak ada Lebaran, nggak ada Idul Fitri, puasa terus. Tuh luar biasa. Itu bagi yang kita memahami betul tentang Ramadan. Tapi kembali ke dalam diri kita, apakah iya kita mau seperti itu sementara dari awal Ramadan gimana ibadah kita? Awal Ramadan kita sambut, oh jamaah rame sampai ke jalanan, motor lewat nggak bisa. Terus berikutnya lantunan ayat-ayat Al-Quran, oh bergema. Mau di masjid, di rumah, di musola, saing-saingan sama bangunin sahur. Kalau kita lihat ibarat dipantau sama satelit di atas langit, tuh bunyi seperti apa? Bunyinya kodok di sawah. Gitu. Saking bulan Ramadan itu dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran, diselimuti bunyi. Tapi seketika pertengahan bulan dan seterusnya sampai 10 akhir Ramadan, nah ketahuan mana yang tereliminasi, mana yang masuk di hadis, ketahuan. Oleh karena itu bagi kita saudara-saudara kita yang musafir pulang kampung, niatkan tetap untuk berpuasa, sahur. Masalah nanti batal atau gugurnya puasa itu pasti pertengahan jalan, itu urusannya. Tapi tetap kodok di lain bulan. Tuh keringanan bagi orang yang musafir, khusus bagi yang pulang kampung. Jangan sampai nggak puasa pas lagi pulang kampung di perjalanan 2 hari, kan saya nggak puasa. Gitu. Tetap dapat pahala kalau diniatkan dia dari awal dia sahur.
Ketika dalam perjalanannya tidak kuat, panas, terik, haus, terik, tenggorokan,